Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah sirah Rasul atau sirah tentang nasab Rasul, yaitu nasab Abu Thalib atau paman Rasul atau sirahnya Abu Thalib. Abu Thalib adalah pengasuh Rasulullah SAW setelah kakeknya wafat. Sebagaimana di muka, Abu Thalib sangat menyayanginya, bahkan lebih menyayanginya ketimbang anak-anaknya. Waqidi berkata, Abu Thalib sejak 8 tahun kelahiran Rasulullah SAW hingga 10 tahun kenabian, selama 43 tahun melindungi dan mengurus keperluan beliau, membela dan menyayangi beliau. Abu Muhammad bin Qudamah berkata, Abu Thalib mengakui kenabian Nabi SAW. Ia mempunyai syair-syair mengenai hal itu. Di antaranya, sampaikan berita dariku untuk keluarga kita, duai dan lebih khusus lagi Bani Ka'ab, bahwa kami menemukan Muhammad dalam Alkitab sebagai nabi seperti Musa, ditulis di kitab paling pertama, dan bahwa ia dicintai segenap manusia. Tiada yang lebih baik dari manusia yang dikhususkan oleh Allah dengan cinta. Syair-syair yang lain adalah, manusia-manusia terbaik tahu bahwa Muhammad adalah pendamping Musa dan Al-Masih putra Maryam. Jangan jadikan sekutu bagi Allah dan tunduk patuhlah, karena jalan kebenaran itu tiada gelap. Namun ia menolak untuk mengikuti agama yang diyakininya ini karena takut dicemooh oleh kaumnya. Menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mendatanginya, sedangkan di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Beliau berkata, wahai paman, ucapkanlah La ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan alasan untuk membelamu di hadapan Allah. Kedua tokoh Quraisy itu berkata kepadanya, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata itu, sedangkan dua orang tadi juga mengulang kata-kata mereka. Akhirnya kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Abdul Muthalib adalah ia mengikuti ajaran Abdul Muthalib. Maka Rasulullah SAW, sungguh aku akan memohonkan ampunan padamu selama aku tidak dilarang melakukannya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, yaitu surah At-Taubah surah ke-9 ayat 113, yang berbunyi, maka nalin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yang artinya adalah, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun ada orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. At-Taubah surah ke-9 ayat 113. Turun pula firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qasas surah ke-28 ayat 5 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahabta walakinallaha yahdi man, yang berarti sesungguhnya kamu tidak akan mendapat Turun pula firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu potongan dari ayat Al-Qasas surah 28 ayat 56 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahabta walakinallaha yahdi man, yang berarti sesungguhnya kamu tidak akan mendapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas surah 28 ayat 56. Ibnu Ishaq berkata, putranya Ali meratapinya dengan melantunkan bait-bait syair yang diantaranya sebagai berikut. Tak kuasa mataku terpejam karena kicau burung di ujung malam, mengingatkanku duka nestapa tak terlupakan. Abu Thalib, tumpuan kaum miskin papa, pemilik kemurahan, dermawan ketika memberi atau menolak. Kaum Quraisy bersukaria atas kematiannya. Aku pun tak anggap ada makhluk hidup abadi. Mereka inginkan kepalsuan angan-angan mereka, kelak akan bawa mereka ke suatu tempat di gaib. Mereka propagandakan kedustaan dan pembunuhan Nabi agar ia ditangkap, dianggap pembohong dan diingkari. Kalian berdusta demi Baitullah, maka kami akan cobakan pada kalian
ujung tombak dan mata pedang. Abu Thalib meninggalkan 4 putra dan 2 putri. Keempat putranya adalah Thalib, Uqail, Ja'far, dan Ali. Jarak satu sama lain adalah 10 tahun. Yang tertua Thalib, kemudian Uqail, Ja'far, lalu Ali. Tentang Thalib, dulunya ia dipaksa oleh orang-orang musyrik ikut bertempur dalam perang Badar. Ketika tentara kafir kalah, ia dicari, namun tidak ditemukan, baik di tengah-tengah korban tewas maupun di tengah-tengah tawanan. Ia juga tidak kembali ke Mekah. Ia tidak mempunyai keturunan. Adapun Uqail ditawan dalam masa perang Badar, tetapi ia tidak mempunyai harta. Lantas pamannya Abbas menebusnya. Kemudian ia kembali ke Mekah. Ia tinggal di sana hingga tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ia berhijrah ke Madinah, ikut serta dalam perang Mu'tah bersama saudaranya Ja'far. Dialah orang yang Nabi sabdakan, apakah Uqail meninggalkan tempat tinggal untuk kalian? Abu Thalib terus mengasuh Rasulullah SAW sebagaimana telah saya sebutkan. Ketika beliau telah mencapai usia 12 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, Abu Thalib mengajaknya ke Syam dalam sebuah perjalanan dagang. Buhairah, seorang pendeta, melihatnya. Buhairah memerintahkan pamannya itu supaya tidak membawanya ke Syam karena dikhawatirkan akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka pamannya mengirimkannya kembali ke Madinah bersama budak-budaknya. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan pamannya mengirimnya ke